Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review tafsir kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Profil mufasir. Quraish Shihab lahir di Rampang, Kabupaten Sidenreng, Rampang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia merupakan keturunan Arab Quraisy atau Bugis yang terpelajar dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Risi. 11 saudaranya ialah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwu, Nina, Sida, Abdul Muthalib, Salwa, Ulfa, dan Latifah. Quraish Shihab menikah dengan Fatmawati Assegaf dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Najla Shihab, Najwa Shihab, Nashwa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Sejak usia 6-7 tahun, Quraish Shihab sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Al-Quran. Quraish Shihab mencintai ilmu-ilmu Al-Quran sejak kecil karena pengaruh dan didikan ayahnya. Ayahnya adalah seorang ahli tafsir dan akademisi, bahkan juga rektor di 2 perguruan tinggi Islam di Makassar, yaitu IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia. Di antara motivasi ayahnya tentang Al-Quran kepada beliau yang sangat membekas dalam kepribadiannya adalah, "Aku akan palingkan, tidak memberikan ayat-ayat kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Kemudian, Al-Quran adalah jamuan Tuhan. Demikian bunyi sebuah hadis, "Rugilah yang tidak menghadiri jamuannya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya." Kemudian, "Biarkanlah Al-Quran berbicara." Istantik Al-Quran, perkataan Ali bin Abi Thalib. "Bacalah Al-Quran seakan-akan ia diturunkan kepadamu." Perkataan Muhammad Iqbal. "Rasakanlah keagungan Al-Quran sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu." Quraish Shihab, nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Dia lahir di Rampang, Kabupaten Sidenreng, Rampang, Sulawesi Selatan. Dia memulai jenjang pendidikan formalnya dari sekolah dasar di Ujung Pandan. Kemudian dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pondok pesantren Dar Al-Hadis Al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, setelah selesai menempuh pendidikan menengah, Quraish Shihab berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih gelar LC S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar. Selanjutnya, dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 dia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis yang berjudul Al-I'jaz Al-Tashri' li Al-Quran Al-Karim, kemujizatan Al-Quran Al-Karim dari segi hukum. Pada tahun 1973, Quraish Shihab memperoleh jabatan sebagai pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1980. Pada tahun 1980, Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke alma maternya yang dulu di Universitas Al-Azhar dengan spesialisasi studi tafsir Al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, dia menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun, yang berarti selesai pada tahun 1980. Disertasinya yang berjudul Nazm Ad-Durar li Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah, suatu kajian terhadap kitab Nazm Al-Durar karya Al-Biqai, berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude, disertai penghargaan tingkat 1 Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-Ula. Atas prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Kembalinya ke Indonesia sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mengajar bidang tafsir dan ilmu Al-Quran. Selain itu,
Di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat sejak tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama sejak tahun 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, kemudian juga sebagai Menteri Agama. Kemudian kekhasan buku tafsir. Quraisy Shihab membagi tafsirnya menjadi 15 jilid. Ia memandang bahwa Al-Quran sebagai satu kesatuan surah-surah dan ayat-ayat yang serasi. Kekhasan yang pertama, penggunaan ayat dan hadis sebagai dasar utama penafsiran. Kemudian, penggunaan akal secara luas, terbatas dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, mengaitkan penafsiran dengan berbagai hasil ilmu pengetahuan modern. Kritis terhadap Israiliyat dan pendapat-pendapat non-muslim terhadap Al-Quran. Kemudian mengaitkan penafsiran dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sekilas tentang tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah adalah tafsir tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat yang ada pada Al-Quran secara keseluruhan, mulai dari surah pertama yaitu Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dalam menuliskan tafsirnya, Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Corak tafsir Al-Misbah. Corak tafsir Al-Misbah adalah corak adabi ijtimai, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian, ungkapan-ungkapan, tujuan pokok Al-Quran, lalu mengorelasikannya dan kehidupan sehari-hari seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, kelebihan dan kekurangan tafsir. Tafsir Al-Misbah kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang sesuai di dunia Islam, Indonesia, bahkan dunia internasional. Tafsir Al-Misbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang. Namun dari sisi kelemahannya, tafsir Al-Misbah ini dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Kemudian karangan-karangan mufasir, yaitu ada 40 hadis qudsi pilihan. Yang kedua ada karya yang berjudul Anda Bertanya, Quraisy Shihab Menjawab, berbagai masalah keislaman, Al-Lubab, makna tujuan dan pelajaran dari surah-surah Al-Quran, Al-Asma Al-Husna, Al-Ma'idah 51, Al-Quran dan maknanya, ayat-ayat fitnah. Kemudian ada Birrul Walidain, Tafsir Al-Misbah, fatwa seputar ibadah dan muamalah. Dalam karyanya itu mencapai 70 karya yang sudah diterbitkan oleh Quraisy Shihab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.